Nur. Kok, oh ada ini pause sama stop, berarti sudah bisa ya ini? Iya, ya bisa berarti. Bisa ya masih ya? Ya. Bu Musliha. Nomor berapa, Bu? Ini mau maju, Pak. Mau maju. Ya. Saya masih nunggu satu lagi. Bismillah, ditekan, Pak. Ya, Bu, deg-degan sinau ya. Nggak tahu, kayaknya blank. Itu kalau Bu Sulis lah, kayaknya masih nyandak kalau belajar. Ini sudah bisa masuk break room belum ya? Ya, nanti kan di grup mungkin infonya mungkin, Bu. Ini udah disuruh siap-siap, begitu aja. Oh. Nah. Saya ngopi dulu. Oke, kok masih ada 4 orang? Pak Sulis. Ibu Ika sudah selesai. Pak, ngapunten niki berarti nanti yang di LMS kalau ngupload malih napa mboten? Enggak usah, enggak apa-apa. Oh, nggih ngapunten nggih, Pak. Nggih, monggo silakan Bu Ika keluar. Nggih, Pak. Suwun nggih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Bu, sudah bisa rekam? Bu Ika sudah bisa merekam? Iya, Pak. 2 rekaman pakai Zoom sama OBS. Oh, iya. Praktek maksimal 5 Mohon maaf. sampai penutupan. Sebentar, Pak, mohon maaf. Ini sinyalnya karena hujan, Pak, di sini jadi sinyalnya rada itu terputus-putus. Mohon maaf. Bu. Oh ya. Oh, minta tolong bisa diulang, Pak. Oh, mengajar praktek mengajar penutup termasuk ice breaking yang Ibu gunakan itu. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ketemu lagi sama Bu Iza hari ini dengan pelajaran fikih. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan dapat kita terapkan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Yuk baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini tidak berangkat? Ada yang tidak berangkat? Coba Bu Iza absen dulu ya. Mas Taufikur Rahman berangkat? Oh berangkat ya. Mbak Aliatul Munah berangkat? Oh alhamdulillah. Mbak Ana Rohmatin berangkat? Oh ya. Mbak Dewi Mulasih berangkat? Oh ya. Mbak Arina Roha berangkat? Berangkat ya. Mas Nur Arif Rohman berangkat? Alhamdulillah kalau berangkat semua ya. Nah anak-anak, coba dong itu dirapikan itu meja itu kok ada yang tidak rapi itu, coba dirapikan dulu. Nah, bajunya juga itu, ada yang keluar itu, coba dirapikan dulu bajunya. Nah ya, seperti itu, bagus. Nah, betul sekali. Ya, bakunya juga ya disamakan dengan depannya. Ya. Oke anak-anak, kita mulai ya. Kalau sudah siap ya, kita mulai. Silakan bukunya dibuka halaman 25. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah semuanya kita mulai.
Hari ini pembelajarannya adalah tentang infak. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, karena kemarin sudah selesai, kita lanjutkan tentang pembelajaran tentang infak. Nah, anak-anak, apa itu infak? Ada yang tahu infak? Apa? Oh iya, boleh silakan kalau mau menjawab. Iya, ya bagus sekali. Ya, infak itu dari kata anfako. Apa itu anfako? Yaitu mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Itu yang menurut bahasa. Sedangkan menurut terminologi, infak itu mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan umum yang sesuai dengan syariat agama Islam. Itu ya. Ya. Kemudian untuk kesimpulannya dari dua itu, infak adalah mengeluarkan harta berupa harta apa saja kita yang bisa kita keluarkan, terserah dari pemiliknya itu mau berapapun harta yang diberikan, mau apapun harta yang diberikan itu terserah mau dari jumlahnya yang sedikit ataupun yang banyak, itu dibebaskan dan boleh. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk pengertian infaknya. Ya, untuk pengertian infaknya ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Nah, setelah pengertian infak, kita akan masuk ke hukum infak. Hukum infak sendiri itu ada 4. Yang pertama ada wajib, kemudian sunnah, dilanjutkan dengan mubah, dan yang terakhir adalah haram. Nah, wajib. Apa itu wajib? Apa anak-anak? Oh iya, pintar sekali. Betul sekali. Ya. Contoh untuk yang wajib sendiri itu apa anak-anak? Infak yang wajib. Ya, infak yang wajib itu adalah contohnya adalah zakat fitrah. Terus kemudian seorang suami memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Yang ketiga, seorang suami yang menalak istrinya juga wajib memberikan haknya. Itu yang wajib. Nah, anak-anak, kok sepertinya lemah sekali ya, lemes ya? Ngantuk apa bagaimana ini? Hah? Ngantuk? Atau bagaimana? Biar tidak ngantuk, yuk bagaimana kalau kita bernyanyi bersama-sama? Nah, caranya adalah ini Bu Iza ada penghapus. Nah, ini penghapus ya, anak-anak. Nah, ini Bu Iza geser dari depan ke belakang. Nanti kita bernyanyi bersama. Nah, kalau lagunya itu berhenti di salah satu siswa, nanti maju ke depan bernyanyi. Bagaimana? Setuju? Oke, setuju ya. Oke, kita mulai dari depan sini, nanti digeser ya, geser ke kanan, geser lagi, geser lagi, geser lagi, terus ke belakang, muter lagi. Kalau lagunya berhenti di situ, berarti yang maju ke depan yang tadi membawa penghapus itu. Oke, kita mulai ya. Kita nyanyi balonku ada 5 saja. Ayo, 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Lu kok dilempar-lempar seperti itu? Tidak usah cepat-cepat, tidak usah dilempar-lempar. Nanti malah jatuh kemana-mana. Ayo dikembalikan lagi, dikembalikan lagi. Ya betul sekali, dikembalikan lagi. Jangan seperti itu, nggak apa-apa. Ya, betul. Yang penting happy ya, ketawa-ketawa. Oke. Sampai mana tadi? Nah, lanjut ya. Meletus balon hijau. Dar. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Nah, ayo maju. Silahkan maju ke depan. Ayo, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu, yuk maju. Ayo maju.
Ya. Bagaimana anak-anak sudah maju? Oh, gimana? Sudah refresh pikirannya? Sudah senang? Loh, mau lagi? Loh, kok terus? Nanti lagi, ya. Nanti lagi, kita bernyanyi lagi nanti. Kita lanjutkan pelajarannya lagi, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang Bu Iza tanya dulu tadi. Hukum infak. Tadi ada berapa hukum infak? Iya, pinter. Ada 4. Coba dong sebutkan. Iya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, dan ada haram. Pinter sekali. Berarti anak-anak tadi memperhatikan Bu Iza. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan dari mulai pengertian dan hukum yang Bu Iza tadi jelaskan dan terangkan. Ada? Ada yang ditanyakan? Oh, ada yang ditanyakan. Silahkan mau tanya apa? Oh ya, boleh, boleh. Ada yang tanya, Bu, kalau berinfak menggunakan harta dari korupsi bagaimana, Bu? Boleh apa tidak? Nah, harta yang didapat adalah harta haram atau halal kalau dari korupsi anak-anak? Iya, betul sekali. Itu harta yang haram. Nah, kalau harta yang haram berarti, iya betul sekali, tidak boleh untuk berinfak. Karena infak itu harus menggunakan harta yang terbaik dan harta yang halal. Begitu ya anak-anak ya? Oh iya, betul sekali. Sampai di sini masih ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada? Oh, alhamdulillah kalau tidak ada. Berarti anak-anak paham ya? Nah, kalau paham, sebelum Bu Iza akhiri, ini ada tugas. Nah, tugas ini berupa LKPD yang anak-anak harus selesaikan. Ya, yang harus anak-anak selesaikan. Nah, anak-anak harus membentuk kelompok. Bu Iza yang bikin kelompoknya ya. Anak-anak harus membuat kelompok. Nah, ini kan ada 20 siswa. Bu Iza bagi menjadi 4 kelompok, jadi 5-5. Ya. Nah, 5 ini Bu Iza bagikan LKPD-nya, Bu Iza berikan indeks cardmark, ini ada gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini nanti anak-anak tempelkan, nanti dalam kelompok itu diskusikan mana yang hukum dari infak yang wajib, yang sunnah, yang mubah, dan haram. Nah, gambar-gambar itu anak-anak tempelkan. Nah, setelah itu anak-anak kumpulkan dan presentasikan ya dari 4 kelompok tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Oh, bisa. Ya. Dari tugas tersebut ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Ini Bu Iza bagi menjadi itu kelompok ya, Bu Iza berikan. Nah, setelah ini jangan lupa ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang sedekah ya. Bab selanjutnya adalah tentang sedekah. Ya, jangan lupa. Selanjutnya bab apa anak-anak? Sedekah ya, bagus sekali. Nah, jangan lupa untuk dipelajari ya bab sedekah. Jadi sebelum Bu Iza terangkan nanti bisa menjawab ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau Bu Iza banyak salah untuk hari ini ya. Sama-sama memaafkan. Bu Iza dimaafkan dan anak sudah Bu Iza maafkan ya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kalian semua hebat. Yuk kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dulu ini bawa itu dia.
Oke, Bu Iza. Ya, Sudah Pak. berapa lama Bu Iza ini mengajar nih? Hah? Gimana, Pak? Sudah berapa lama Bu Iza mengajar? Sekitar 8 tahun, Pak. Apa yang memotivasi Bu Iza ini menjadi seorang guru? Almarhum ibu saya itu mengajar sudah lebih dari 35 tahun, sekitar 40 tahun, Pak. Cuma belum ada sertifikasi kan, karena beliau itu dulu lulusannya adalah madrasah aliyah. Terus ketika ada undang-undang untuk sekolah S1, beliaunya tidak mau. Beliau cuma jawab, kalau saya ada uang untuk kuliah, saya tidak akan kuliah untuk saya, tetapi biarlah untuk anak-anak saya. Karena putra-putra beliau itu ada 5. Ya. Tuh. Rumahnya mana Bu Iza ini? Rumahnya Kudus, Pak. Kudus ya. Oke. Bu Iza, bagaimana cara menyusun LKPD itu caranya? Menyusun LKPD. Ya. Kita harus memahami dulu tema yang akan kita bahas atau yang akan kita berikan ke anak-anak. Contoh ini, kalau saya menyusun membahas tentang infak, berarti saya harus memahami apa yang akan saya sampaikan ke anak-anak. Materi apa saja infak yang akan digunakan. Contoh tadi ada pengertian infak, kemudian ada hukum infak, terus ada rukun infak, ada syarat infak, seperti itu. Kemudian setelah itu kita menyusun dari KIKD, indikator, tujuan, dan lain sebagainya. Kita mengetahui semuanya. Kemudian kita olah dalam satu susunan dari atas ke bawah kita buat. Setelah itu, setelah menyampaikan, kita mengetahui kemampuan anak-anak itu, kira-kira kita akan memberikan soal yang seperti ini, kira-kira anak bisa ya? Kan kita sudah menyampaikan materi, berarti kalau kita memberikan soal seperti ini, berarti insya Allah anak bisa. Kita mengetahui kemampuan anak itu. Jadi ada tipikal soal-soal seperti itu, Pak, mungkin. Mungkin LKPD pertama kita akan buat soal yang seperti agak mudah, kemudian yang kedua mungkin bobotnya yang berbeda. Semakin kita membuat LKPD yang banyak, kita bikin LKPD yang bobotnya semakin berat. Oke, Bu Iza, setiap Ya. Ibu Bu Iza ini mengajar selalu bikin LKPD enggak? Selama ini, selama bertahun-tahun ini. Enggak, Pak. Ya pernah, Enggak ya? tapi enggak selalu. Enggak Pernah, selalu. iya, Enggak, Pak. enggak selalu. Enggak, Pak. Karena Enggak. double job, Pak. Gitu ya. Ya, ya, ya. Oke, yang ketiga ini, Bu Iza. Iya, Pak. Selama mengajar ini apa yang Ibu temukan problem atau temukan apa ya kesulitan-kesulitan dalam mengajar itu apa kira-kira? Oh, sebenarnya banyak, Pak. Karena kan gini, sekolah saya adalah termasuk sekolah yang baru berdiri. Baru Gimana? sekitar, Sekolah mana itu? ya baru berdiri, Pak. Maksudnya baru 10 tahunan. Baru 10 Iya, tahun. sekolah di mana? Kudusnya mana? Di Kudusnya di Ngaringan, Klumpet, Kecamatan Gepok. Apa Baru namanya sekolahnya? MINU Hiarul Ummah. Ya, 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 ya. Paham, Iya, paham. jadi teman-teman yang di situ memang benar-benar istilahnya guru di situ memang benar-benar lillahi ta'ala, Pak. Iya, karena memang tidak ada iuran atau apa, mboten wonten, tidak ditarik seperti itu. Jadi gurunya ya keluar masuk. Saya adalah termasuk guru yang bertahan dibanding yang lainnya. Karena Dan niatnya termasuk yang keluar berbeda. masuk ya. Ya, karena niatnya, Pak, berbeda. Ya, ya. Kalau Oke. yang lain kan, Betul, betul. oke, Berikutnya, Bu Iza. ya. Kan selama PPG ini sudah banyak didapatkan di modul-modul, kemudian di Lokakarya sudah dibahas banyak hal. Bisa nggak membuat soal-soal berbasis hot itu? Berbasis, ya, enggak, Pak, insya Allah Coba, bisa. soal berbasis hot di materi infak itu contohnya gimana? Soal berbasis hot di soal untuk infak itu adalah anak diberikan soal cerita.
soal cerita itu kan agak panjang gitu. Contohnya seperti ini. Jangan Bu Iza. Pak Cahyo adalah orang yang kaya raya. Beliau setiap bulannya suka menginfakkan hartanya ke masjid, ke musola setiap bulannya. Nah, itu adalah termasuk sifat yang apa anak-anak? Itu ya agak panjang sedikit lagi sih bisa ditambahi. Nanti kan anak-anak berpikir, Oke ya. Ciri soal hot itu apa? Ciri soal hot. ciri soal hot. Iya. Ada 3 itu C4, C5, C6. Menganalisis, mengamati, mengevaluasi. Ya, maksudnya gimana tuh? Anak-anak itu dapat mengamati dari soal itu. Oh, ternyata Pak Cahyo itu orang kaya yang suka memberikan hartanya untuk berinfak ke masjid setiap bulannya. Itu baik apa ria atau bagus apa tidak, anak-anak akan berpikir itu dan mereka kalau tahu itu baik dan bagus kan mencontoh seperti itu. Itu mengamati terus kemudian apa tadi? Bisa sebutkan. Oke, yang berikutnya nih. Soalnya tadi udah ya. Ya, Di dalam RPP itu salah satunya kan ada membuat KIKD terus kemudian membuat tujuan pembelajaran di dalam RPP itu ya. iya, Pak. Ada istilah ABCD Oh. dalam menyusun tujuan itu. Paham nggak apa yang dimaksud dengan ABCD itu? Oh ya, ABCD itu audience, behavior, C itu apa ya? D itu apa ABCD itu? Ini Nah, apa? itu kalau dijabarkan dalam tujuan pembelajaran itu audiensnya adalah siswanya itu tadi, siswa. Ya, ini dulu sebelum sampai sana. ABCD itu apa istilah ABCD? Audience, behavior, terus apa ya Pak ya? D-nya apa D-nya? Degree atau apa ya? Degree ya? Degree. D-nya? C-nya apa C? Nah, kalau nggak bisa mendefinisikan nggak bisa membuat contoh nanti. C itu condition. Oh iya Pak. Jadi ada audien, ada behavior, ada condition, ada degree. Nah, silakan buat contohnya, membuat soal, membuat tujuan menggunakan ABCD. Oh ya, dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning, siswa mampu memahami ketentuan infak. Memahami atau menganalisis? Oh ya, menganalisis Pak. Motif berapa itu? Motif berapa? Bagaimana Pak? Motif berapa? Motif. Motif berapa? Menganalisis berarti C ke-5. Oke. Cukup, bisa. Cukup, Pak Mungkin. Terima kasih Pak Imam Subhi. Kemudian Bu Muslihatul Izza, Bu Izza ya. Oh iya Pak. Bu Izza, tadi Pak. ketika mengajar suaranya sangat jelas, runtut, sistem. Mudah-mudahan ketika ibu mengajar, siswanya juga merasa nyaman, kemudian tertarik untuk ya. Yang berikutnya Bu, yang ingin saya baik kepada Ibu. Bu Iza, ketika mengajar terutama tema tentang fikih Bu ya. Ya, Pak. Ini kan temanya fikih. Tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tujuan ini bisa diselesaikan dalam berapa waktu Bu?
Halo bisa? Halo, iya Pak. 7 tujuan ini apakah cukup diselesaikan dalam waktu 35 kali 2 menit? 2 kali 35 menit, Bu. Cukup, Bu? Ya kurang maksimal Pak sebenarnya. Kurang maksimal. Iya. Kira-kira waktu 70 menit itu efektif yang Ibu gunakan untuk menyampaikan materi, mulai dari Ibu datang sampai Ibu meninggalkan berapa menit, Bu? Yang 7 tujuan itu. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kurang lebih ya satu jaman. 1 jaman itu efektif untuk menyampaikan materi ini ya. Oke. Karena kan tujuannya begitu banyak itu. Ada 7 tujuan yang harus Ibu tuntaskan untuk menyampaikan materi di bagian infak ini. Ya. Memang materi infak ini alokasinya hanya 2 kali 35 menit, Bu ya. Iya Pak. Dan Bu, yang berikutnya Bu, ini kan kaitannya dengan bagaimana nanti strategi Ibu yang Ibu gunakan bisa gunakan untuk mengajar dengan tujuan yang begitu banyak, materi yang begitu padat. Bagaimana Ibu akan menyampaikan materi yang ada itu. Oke. Kira-kira yang Ibu lakukan untuk menyampaikan materi yang begitu padat, apa yang Ibu lakukan, Bu? Medianya apa? Menggunakan PPT Pak. PowerPoint. PowerPoint. Saya mau mengakses PowerPoint yang Ibu cantumkan di Google Drive, itu tidak bisa itu, Bu. Karena harus minta izin dulu. Oh. Harusnya Ibu kalau mau menampilkan Google Drive, Iya. dibuka akses untuk siapapun. Tidak harus minta izin, karena kan ini ujian. Oh iya Pak, lupa karena ini pakai itu sekolahan madrasah. Oke, Bu. Iya, mohon maaf Pak. Sehingga ya saya tidak bisa melihat PPT yang Ibu gunakan. Kemudian yang berikutnya, Bu, ini kan kaitannya dengan pendekatan dan model pembelajaran yang Ibu pakai. Ibu pakai model PBL, Problem Based Learning ya. Iya Pak. Sintak atau langkah dari PBL itu seperti apa, Bu? Sintak dari PBL. Sintak dari PBL. Benar, Pak. Langkah-langkah dari PBL itu apa aja? Sudah dimunculkan belum di kegiatan inti? Kayaknya saya baca kok belum menemukan itu. Yang di RPP itu, Pak? Iya. Ya, saya kolaborasi menggunakan Indeks Map, Pak. Dengan apa? Indeks Map. Map. Nggih. Ya. Inti dari PBL itu apa tuh? Memberikan soal yang kritis dan menemukan solusi. Solusi. Problemnya apa yang ada di anak-anak kaitannya dengan infak? Belum terbiasanya anak-anak untuk berinfak, belum bisa membedakannya anak-anak. Ini infak yang wajib, ini infak yang sunnah, ini infak yang haram, seperti itu. Oke, itu ya problemnya itu. Yeah. Kemudian Ibu ingin menyelesaikan dengan cara pembelajaran menggunakan PBL dan Indeks Smart. Apa yang Ibu lakukan dengan Indeks Smart untuk mencapai tujuan itu? Ini kan kolaborasi PBL dan Indeks Smart. Indeks Smart itu belajar yang asik, menyenangkan dengan menggunakan gambar-gambar dimasukkan dalam indeks gitu, kayak kotakan seperti itu loh Pak. Jadi saya nanti menyiapkan beberapa gambar, contoh ada orang sedang berinfak, contoh untuk pembangunan jalan, berinfak dengan cara foto selfie, berinfak untuk masjid, maher, pengantin, dan lain sebagainya. Kemudian saya bagikan ke anak-anak, saya jadikan beberapa kelompok, kemudian suruh untuk membahas itu dan memotong-motong dari
beberapa gambar tersebut kemudian ditempelkan ke dalam kartu indeks Katmak tadi. Yang di situ ada infak wajib, infak mubah, infak haram dan lainnya itu di situ, kemudian dimasukkan ke situ, ditempel-tempelkan. Nah, setelah itu, setelah anak-anak bisa membedakan dan menempelkan, kemudian maju untuk mempresentasikan hasil kerja anak-anak. Nah, ini dimaksud dengan infak wajib karena ini, karena ini. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Oke. Ini pembelajaran infak ini lebih fokus ke pembelajaran kognitif atau aplikatif, Bu, yang nanti diharapkan? Dua-duanya, Pak. Ya, kalau bisa ya aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau aplikatif, apakah metode yang Ibu gunakan sudah pas belum? Gimana penjelasannya, Bu? Ini kan aplikatif. Oh, Ya, Pak. kalau aplikan infak ini. Nah, Ya. kalau, Iya, kalau belum, silakan Ibu sampaikan kira-kira aplikatifnya bagaimana untuk mewujudkan siswa itu ya paham tentang infak sunnah, yang wajib, yang haram, sampai aplikatifnya. Oke. Karena kan siswa untuk yang kelas 5 ini kan belum tahu antara membedakan infak wajib, infak sunnah, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan dari mereka yang mereka tahu adalah hanya infak seperti itu saja. Nah, selain anak-anak dari memahami, juga diharapkan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang akan datang. Contohnya ini untuk infak yang wajib adalah mahar atau zakat. Nah, kalau anak-anak tidak tahu tentang zakat itu wajib, jadinya kan nanti tidak bisa mengaplikasikan. Nah, dari sini saya sebagai guru menekankan anak-anak ini tuh infak wajib ya, yang nantinya besok kalau contoh untuk mahar, besok kalau anak-anak yang laki-laki menikah itu wajib memberikan mahar, wajib memberikan kalau yang laki-laki wajib memberikan apa itu ke istri dan anaknya, ya, memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah ke istrinya. Dari mulai kecil sudah kita beritahu dan didik seperti itu, sehingga nantinya anak-anak akan mengingat itu. Oh, dulu pernah diajar sama Bu Iza itu seperti ini. Jadi anak-anak tahu. Kadang kalau saya Oke, tanya Bu. gini, oh iya, Pak. Untuk aplikatif langsung Ibu aplikatif infak sunnah, katakanlah, oh ayo kita berinfak untuk masjid, untuk sekolah, untuk apa, anak punya uang saku berapa, Ibu memotivasi biar anak mau. Pernah terlintas seperti itu, Bu? Iya, Pak. Pernah Ya, dilakukan? pernah. Sudah dilakukan setiap 1 minggu sekali. Seminggu Sudah sekali, ya? dilakukan setiap 1 minggu sekali, ya. Itu setiap hari Kamis, Pak, di sekolahan. Oke, Bu. Itu aja dari saya. Kemudian Ibu siapkan alat tulis untuk membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran. Tetapi sebelum menulis, ini dulu dibaca, Bu. Oh iya, Pak. Nah, ini dibaca nomor 7, Bu. Kelihatan ya? Oh iya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujuhu yawma idin basirah. Apa itu, Pak? Tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idinil masaq. Oke, Bu. Terima kasih. Kayaknya sudah bagus sudah baca Al-Qurannya. Juga Ibu menyampaikannya secara runtut. Yang berikutnya, Bu, silakan ditulis ayat Al-Quran ini, Bu. Yang beda aja.
Tabat yada abi lahab, tabat yada gitu aja. Nggak usah panjang. Tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi satu ayat tuh. Abil. Satu aja Pak. Tabat yada Oke, satu. abi lahabi wa tab gitu ya. Nah, gitu ya. Oh, enggak. Coba, Boleh kan? coba. Posisinya kurang pas. Jadi. Oh, nggak kelihatan. Nah, jadi. Fokus. Tabat yada. Sudah cukup, Bu. Oke. Oh. Oke, terima kasih Bu Muslihah. Mungkin sudah selesai. Berikutnya untuk yang lain. Pak Imam Subki sudah selesai Pak ini Pak Bu Muslihah. Oke. Iya Pak. Ya. Berarti keluar Pak ini. Keluar Bu, keluar. Oh iya Pak. Ya. Panggilkan nama Pak itu. Bu Rahma.